Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 329. Kenshin, yang masuk kantor utama, lalu dipanggil Tuan Muda. Lisa dan temannya, serta Mbak Dewi itu, langsung shock jadinya. Di tempat berdirinya, mereka terperangah, belum bisa bicara, karena tak percaya akan apa yang didengarnya. Begitu pula Mbak Dewi dan rekan kerjanya, jadi terkaget seketika. Pemuda yang ditegurnya, bahkan hampir diusirnya, ternyata dihormati tamu di sini. Lisa, Dewi, dan semua yang ikut menegur Kenshin di waktu itu. Kini mereka diam saja, senyumnya seakan dipaksa mengikuti para tamu. Di sela hal tersebut, Kenshin yang sudah masuk, ia pun lalu bicara. Kenshin menyapa, "Hei Rin, kamu sudah merasa baikan belum? Kalau masih belum sehat, gak apa-apa, istirahat dulu. Entar aku cari yang lainnya." Ririn pun menjawabnya, "Aku sudah baikan Ken. Tadi aja kan sudah masuk kerja." Kemudian Pak David ikut bicara. "Oh ya, ternyata Mbak Ririn ya yang kemarin, yang butuh tambahan darah itu." Pak David pun melanjutkan bicara. "Gimana Tuan Muda kabarnya? Apa kemarin dapat bantuan dari orang di sini yang saya sebutkan?" Di sela hal itu Lisa teringat Kenshin yang sempat ditolaknya saat dia minta tolong, bahkan dibohongi pula. Karena hal itu, rasa cemasnya Lisa kini mulai meninggi, ketakutannya mulai berlebih, hingga Kenshin yang ditanya Pak David, ia pun menjawabnya, "Oh, mengenai masalah itu, saya cukup beruntung. Meskipun info yang Pak David berikan tak ditemui di sini. Bahkan orang yang Pak David sebut, katanya tak mempunyai golongan darah itu. Saya pun sempat bingung, karena sulitnya mencari. Untungnya tak disangka, si Iwan teman kerjaku ini, ternyata malah yang punya. Jadinya dia yang menolong." Ketika mendengar itu Pak David pun terkejut. Beliau pun merasa tak enak. Kemudian menjawab, "Kalau gitu, saya minta maaf Tuan Muda. Karena kemarin gak bermaksud memberikan info yang salah. Apalagi itu langsung dari kantor sini yang bilang. Kalau nggak salah, petugas kantornya bilang namanya Lisa." Pak David menyebutnya dengan terang, karena ia memang tak mengetahui yang manakah Lisa itu. Jadinya, para staf perusahaan di situ semua melihat ke arah Lisa. Lisa pun langsung merasa diperhatikan banyak orang. Ia pun tak bisa menghindar dari kesalahan yang dibuatnya, hingga akhirnya tanpa diminta, ia malah bilang sendiri. Si Lisa bicara pada Pak David itu, "Oh itu Pak, sebenarnya saya adalah orangnya yang kemarin diminta tolong. Maafkan saya Pak, memang yang dimaksud itu benar adanya. Tapi pada waktu itu, karena merasa nggak mengenal Mas ini, jadi saya bilang tak punya golongan darah itu." Pak David pun terkejut. Beberapa staf lainnya pun demikian. Mereka terheran, kok bisa pegawai ini membohongi Tuan Muda, nggak mau menolongnya. Karena hal yang demikian, Lisa yang mengaku bersalah. Pak Heri pimpinan di situ, beliau pun merasa malu akan kejadian tersebut, karena tak menyangka di tengah kunjungan kerja dari orang kantor pusat malah mendapat berita yang seperti ini. Pak Heri pun bahkan sampai minta maaf pula, hingga Pak David menjawabnya, "Oh itu Mbak Lisa ini harusnya minta maaf ke Tuan Muda, bukan pada saya. Saya ini kan hanya menjalankan perintah. Tuan Muda kan atasan kita." Mendengar hal itu, Lisa pun hatinya tersentak. Dak-dikduk rasanya. Mbak Dewi pun demikian. Jantungnya berasa cepat, karena tak menyangka, pemuda yang sempat dimarahinya, tak dipandang sebelumnya, malah disebut sebagai atasan. Lisa yang terkejut akan kalimat itu. Mau tak mau, ia pun mendekat ke Kenshin. Ia mulai bicara dengan nada yang pelan. Kalimatnya agak terbata-bata. Lisa berkata, "Maafkan saya ya, karena membohongi Masnya. Saya menyesal sekali." Pak Heri atasan di situ malah yang menjawabnya, "Hei Lisa, kamu sudah bersalah. Masih manggil seperti itu. Tuan Muda itu bukan teman kamu. Jadi jangan panggil sembarangan. Entar kamu harus menghadap HRD." Lisa pun bicara, "Baik Pak, saya mengerti." Kenshin lalu menyahut. Ia bicara pada atasan itu, "Oh nggak apa-apa Heri. Panggil nama saya saja nggak masalah. Terus mengenai masalah Mbak Lisa ini, sudahlah lupakan saja.
Tapi pesan saya, lain kali mbaknya, atau semua pegawai di sini, maupun di perusahaan yang mana saja, kalau bisa menolong orang, jangan sampai ditunda, apalagi menyangkut soal nyawa, kita baiknya gak pedulikan lagi. Mau kenal ataupun tidak, kaya atau miskin, selama kita bisa menolong, ya kita tolong. Kenshin lalu bicara, Pak David kalau bisa nanti, sebar informasi ini ke semua perusahaan kita. Pak David pun menjawabnya, baik Tuan Muda, entar akan saya cantumkan peraturan seperti itu, agar hal yang serupa tidak terjadi lagi di perusahaan yang lain. Kenshin pun mengiyakan. Si Lisa masih terdiam. Di sela itu, Mbak Dewi, kepala kepegawaian, yang di sebelahnya Lisa, kini ganti yang datang. Beliau itu bicara ke Kenshin. Semua orang di situ pun melihatnya. Mbak Dewi berkata, oh ya Mas Kenshin, maaf Tuan Muda maksud saya juga minta maaf ya, karena memang sebelumnya, kami dan rekan kerja, belum mengetahui tentang Tuan Muda. Maafkan kami yang sebesar-besarnya, karena tadi bersikap nggak sopan ke Tuan Muda. Mendengar hal tersebut, para pegawai kantor pusat itu pun menjadi terheran lagi. Dalam benak masing-masing bertanya, ada apa dengan staf pekerja di sini? Kok banyak dari mereka yang meremehkan Tuan Muda, bahkan orang kepegawaian pun sampai segitunya. Kenshin lalu menjawab, dirinya bicara, oh ya Mbak, kan sebenarnya dari tadi sudah saya bilang kalau kita ini nggak bekerja di sini. Tapi mbaknya tak percaya, malah memojokkan terus. Jadi yang saya mau bilang, meski mbaknya punya jabatan, jangan memandang rendah orang yang kerja di bawahnya. Si Dewi itu pun mengangguknya. Ia sampai tak berani melihat Kenshin. Kenshin pun lalu melanjutkan, oh ya, tapi saya nggak sepenuhnya menyalahkan. Karena mbaknya marah itu, demi kebaikan perusahaan. Ini pun kami berdua juga minta maaf pula. Kenshin sambil melihat Kaori. Kemudian ia bilang, ini mbak waktu di kantin itu, kami sebenarnya memang sengaja mengerjain mbaknya. Saat mbak menegur kita, kami juga nggak bilang tentang tujuan ke sini. Mendengar itu, Mbak Dewi pun sedikit agak lega. Meski demikian, ia masih merasa malu. Kemudian, Pak David pun bertanya ke Kenshin. Oh ya Tuan Muda, kapan ya laporan itu dikerjakan? Kenshin pun menjawabnya, kalau bisa secepatnya Pak David. Kita ke sini juga akan mengajarkan pada staf-staf pilihan. Pak David pun memberikan berkas perusahaan. Kenshin kemudian tanda tangan. Lisa dan Dewi, serta rekan kerja semuanya, mereka pun melihat Kenshin yang pakaiannya biasa itu memiliki kuasa memberikan surat jalan untuk perusahaan ini. Setelah itu Kenshin bicara ke Ririn. Rin, maaf ya kamu akan sibuk lagi. Ini entar ditemani Kaori. Kenshin memberikan isyarat. Kaori pun mengerti. Ia akan bersama Ririn mengajari beberapa pegawai, termasuk Lisa dan Mbak Dewi. Di lain tempat, Yudis Dirgantara, cowoknya Rena, ia kini membuka restaurannya. Teman-temannya banyak diundang. Dari rekan kerjanya, teman kuliah, teman SMA, bahkan orang-orang kaya, relasi ayahnya, tak luput pula diberitahu agar berkenan datang untuk ada di tempat VIP yang khusus untuk mereka, orang-orang yang berkelas. Si Yudis pun memberikan undangan itu, nampak beda dari yang lain. Dan di pagi ini, Yudis dan temannya, serta beberapa pegawainya, sudah nampak bersiap menyambut acara yang akan digelar di waktu nanti malam. Musik di depan restoran dinyalakan, poster dan banner terpasang, sampai-sampai iklannya menutupi tempatnya Rena, restoran roti di sebelahnya. Si Yudis itu tak peduli akan hal itu. Apalagi si Rena, yang sejak kemarin hanya membiarkan saja, ia tak pernah menegurnya, hingga Yudis pun besar kepala. Ia merasa punya segalanya, sampai menganggap restoran yang di sebelah sudah menjadi kalah, tak mampu bersaing. Lalu Yudis sempat berkata, dengan bercanda, ia bilang ke pegawainya, "Hei Ani, lu entar kalau bertemu sama yang punya restoran sebelah, lu bilang aja, tempatnya dijual nggak? Kalau dijual gua beli. Daripada kedepannya sepi, tak ada pengunjung sama sekali. Lihat aja itu, masa dari kemarin, yang datang cuman 1-2 orang. Kalau gua mending tutup aja, daripada rugi." Hahaha, Yudis tertawa, meremehkan usahanya Rena. Lalu,
Bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.